Baik, selamat datang dalam tutorial penggunaan Apache NetBeans IDE 12.1 dalam Praktikum Software Fundamentals of Java Programming. Baik, di sini saya akan langsung masuk ke dalam pembuatan project awal. Pertama-tama kita akan memilih file, kemudian kita pilih New Project. Di sini terdapat New Project dan New File. New Project di sini dimana kita bisa membuat project baru atau aplikasi yang akan kita buat. Pertama kita klik ini. Di sini terdapat berbagai pilihan seperti Java with Maven, Java with Gradle, Java with ANT, dan masih banyak lainnya. Di sini kita memilih Java with ANT, lalu kita mengklik Java Application untuk membuat aplikasi Java dalam Apache NetBeans IDE. Di sini terdapat project name, project location, project folder. Di sini untuk project name-nya saya akan menamainya dengan tutor Java. Tutor Java. Kemudian untuk project location-nya saya akan menggunakan default dari komputer saya, yaitu di NetBeans Project langsung, tidak diganti. Di sini saya tidak bisa membuat tutorial Java dari project ini dari tutorial Java karena project ini sudah ada. Berarti saya akan menggantinya dari tutorial Java. Di sini sudah terdapat lembar coding untuk kita menuliskan kode. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan coding sederhana saja dalam Apache NetBeans. System up. Di sini terdapat error karena di sini saya menggunakan petik 1. Nah, di dalam Java tidak boleh ada kesalahan penulisan error satu huruf maupun simbol-simbol lainnya. Di sini saya akan mencoba akannya, maka akan keluar output hello dunia seperti yang di bawah ini, dan build successful, total time 0 detik. Apabila saya mengganti yang salah, maka dia akan muncul tanda merah di kiri ini, di mana dia akan ketika run dia akan menghasilkan error build failed. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan code. Apabila kita menuliskan dengan benar, maka akan menghasilkan output yang benar pula. Baik, di sini selanjutnya kita akan membuat form login. Baik, pertama-tama kita akan klik ini, new file. Kemudian kita akan memilih string GUI form, lalu akan klik JFrame form. Fungsi JFrame form di sini adalah sebagai form aplikasi kita di dalam project kita, di mana kita akan membuat berbagai fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi kita di form-form tersebut. Sini saya akan menamai form saya sebagai login. Di sini sudah terdapat lembar form kosong seperti yang ada di bagian kiri saya. Sini juga terdapat palet. Palet di sini berfungsi untuk mendesain form kita sedemikian rupa agar menghasilkan
form dan aplikasi yang lebih bagus dan nyaman di mata pengguna. Di sini juga terdapat swing controls, di mana terdapat label, checkbox, radio button, combo box, text field, dan dalam satu palet ini dapat diaplikasikan ke dalam form kita agar form kita dapat lebih bagus. Jadi kita akan menggunakan panel. Nah, di sini setelah kita mengklik panel, di sini terdapat properties. Properties ini apa? Properties ini di sini kita dapat mendesain panel yang kita baru saja taruh di dalam form kita, seperti mengganti background warna sesuai yang kita mau. Seperti ini, maka akan berubah warnanya menjadi hijau. Apabila ingin warna lain, maka kita tinggal mengubahnya menjadi warna lain. Seperti ungu. Sini juga terdapat pengaturan custom agar kita bisa memilih sesuai yang kita inginkan. Sini saya akan menggunakan warna pink. Lalu di sini juga ada penggunaan border. Di sini kita bisa menggunakan border sesuai yang ingin kita inginkan. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pemberian label dalam home login. Di sini fungsi font, di sini kita bisa mengedit font yang baru saja kita berikan, seperti misalnya kita ingin fontnya 18 dan font stylenya bold. Lalu kita beri username. Itu password. Lalu kita akan memberikan text field dan memberikan password field. Di sini saya akan menggunakan password field sebagai tempat pemberian password saya. Baik. Baik, di sini kita akan menggunakan button juga sebagai fitur untuk nantinya menyimpan atau mengklarifikasi ulang bahwa apakah data tersebut ada di database kita apa tidak dari hasil login yang kita masukkan, seperti username dan password kita. Sini kita juga akan menambahkan button untuk registrasi apabila nantinya sang user tidak memiliki sebuah akun. Baik. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi dari text field. Text field ini berfungsi sebagai sebuah wadah atau tempat untuk menginput username kita nantinya. Lalu begitu pula juga dengan password field untuk sebagai wadah untuk menginput password yang akan kita masukkan nantinya.
Sini jangan lupa kita bisa mengganti variabel name-nya menjadi txt. Saya akan menggantinya menjadi txt user login. Ini saya akan menggantinya juga menjadi txt pass login. Oke, saya juga akan mengganti menjadi login button. Ini register button dalam button register. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke source code. Baik, di sini sudah terdapat lembar kerja source code kita dalam form login. Jadi di sini terdapat terdapat tiga tab ya. Di sini ada tab source, tab design, dan tab history. Tab design ini merupakan sebuah tempat agar kita bisa mendesain form yang kita inginkan. Lalu di sini ada source sebagai tempat untuk lembar kerja coding kita agar form tersebut dapat bekerja sedemikian rupa. Sekarang kita akan masuk ke dalam source code dari form login kita. Pertama-tama kita harus import beberapa package ke dalam form login kita. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini bahwa seperti yang tadi ini di kiri saya terdapat sebuah lampu. Di sini lampu ini dapat berfungsi sebagai sebuah acuan atau sebuah informasi bahwa apabila terdapat error atau tidak dalam line atau garis code kita. Jadi saya akan lanjutkan. Port Java. Java.SQL. Nah, di sini juga terdapat fitur dari Apache Database di mana aplikasi ini dapat memberikan sebuah saran ataupun masukan yang ingin kita masukkan ke dalam import package kita. Di sini juga terdapat beberapa fitur dalamnya. Di sini kita akan menuliskan option B. Sini kita akan menuju fokus action. Nah, di sini kita juga terdapat saran seperti saya bilang sebelumnya, di mana memberikan jalan terbaik dari code kita, sehingga kita bisa langsung mengklik ya. Oke. Input logger. Nah, di sini terdapat kedua error yang dimana sini bahwa terdapat kesalahan line code baris coding kita.
Nah, di sini bisa lihat bahwa di sini saya menggunakan titik ya, yang dimana hal tersebut sebenarnya tidak boleh, karena seperti yang saya bilang di awal, apabila ada kesalahan sedikit pun dalam penulisan titik, koma, petik dua, dan kurang satu huruf atau kelebihan satu huruf pun, maka akan berdampak pada errornya sebuah kode. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di kiri kita sudah tidak terdapat error. Baik, saya akan menjelaskan apa fungsi dari package ini. Fungsi dari import package ini kita dapat nantinya menghubungkan database dengan form login kita melalui import function import ini. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam coding untuk button kita. Di sini kita akan membuat file connection koneksi for manager get connection QPC. Oops. Yes. Good. Koneksi create statement circuit carry select from in email username tambah text user login text ditambah password dengan print value of txt pas login dot get password tambah
if x next register register that set is 0 true. Useful. Else J option green dot show message dialog null username dan password Anda salah. Informasi infection pin error message error message kemudian kita akan fetch exception SQL exception x and logger get logger login dot class dot get name level review of null homework text. Baik, di sini kita akan untuk try koreksi dari button tersebut. Di sini kita sudah membuat code untuk login kita, untuk button login. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini kita try connection koreksi sama dengan driver manager create connection. Di sini kita masukkan JDBC SQL kita, di mana ini merupakan nama database kita, database. Tapi sebelum itu kita akan membuat database kita terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan membuka XAMPP kita. Sini terdapat XAMPP kita, di mana kita bisa men-start Apache dan MySQL kita. Lalu kita akan klik di admin dalam MySQL. Di sini kita sudah masuk ke dalam PHP MyAdmin. Sini kita tinggal mengklik new pada database.
lalu kita klik database yang ingin kita buat. Saya akan membuatnya menjadi tutor DB, tutor Java. Klik. Sini saya akan memberi namanya menjadi login. Number of kolomnya merupakan tempat di mana kita bisa membuat jumlah kolom yang kita inginkan dalam tabel tersebut. Jadi terdapat name, type, length values, default, collision, attribution, index, and compose comments virtually, column, dan masih banyak lainnya. Jadi kita akan memasukkan namanya menjadi username dan password. Di sini terdapat tipe data yang ingin kita masukkan. Misalnya kita ingin integer, varchar, text, date, dan masih banyak lainnya. Jadi kita menggunakan varchar dan varchar juga. Di sini length atau values merupakan sebuah batasan yang ingin kita berikan dalam username atau password kita. Misalkan kita ingin 50, maka batas huruf yang bisa kita masukkan dalam database kita itu hanya maksimal 50 kata saja. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan tabel lain. Di dalam tabel login ini, seperti ini, apabila kita mengklik go, maka dia akan menambahkan satu buah tabel lagi ke dalam. Lalu, di sini terdapat juga untuk nge-add tabel kita, seperti ini, columns after password. Di sini kita bisa menambahkan tabel kita setelah password, setelah kolom password, atau setelah username, kolom username, atau di awal dari tabel. Di sini juga terdapat change, di mana change ini kita bisa merubah apa yang ingin kita inginkan di dalam kolom kita. Misalkan kita ingin menggantinya menjadi integer, maka kita dapat menggantinya di seperti ini. Maka akan terganti menjadi tipe data yang dimasukkan menjadi integer. Lalu untuk varchar kita kembali ganti. Baik, di sini juga terdapat drop, di mana apabila kita mengklik ini, maka drop, maka dia akan menghapus kolom yang kita inginkan. Sini juga ada primary key dan unique key, di mana primary key ini kita berfungsi agar tidak ada yang sama dalam database kita, mencegah untuk adanya data yang sama dalam database kita. Nah, kita pilih username kita agar tidak ada yang data yang salah. Selanjutnya kita akan kembali ke form login. Di sini kita bisa melihat bahwa ada JDBC MySQL localhost untuk Java. Di sini apa fungsinya? Di sini berfungsi untuk mengkoneksikan database yang kita buat dengan form login kita. Jadi bisa dilihat nama database yang kita buat barusan adalah tutor Java. Dan kita ganti menjadi tutor Java. Kemudian di sini ada sebuah statement bahwa kita select from login where username txt user login, yang dimana ini didapat dari text field login kita, yaitu yang ini txt user login. Lalu di sini get text, yang dimana ketika kita memasukkannya, maka dia akan mencocokkan dengan database kita apakah username yang telah kita masukkan itu ada pada database kita atau tidak. Begitu pula juga dengan password kita. Di sini ada text password login seperti dalam password field kita. Lalu get password, di mana dia akan mencocokkan password dan username yang akan kita masukkan ke dalam text field dan password field itu dalam database kita.
apakah ada apa tidak. Selanjutnya, ini if as next register add sama dengan new register add dot set visible true. Jika tidak maka akan dispose. Artinya apa? Jika kita dari data dari login username kita dan password kita itu ada pada database kita, maka dia akan langsung ke form selanjutnya atau form yang ingin dibuat setelah form login. Tapi else, jika tidak, artinya username dan password Anda salah, maka akan muncul error message. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa jika data yang dimasukkan cocok dengan database kita, maka dia akan langsung ke form selanjutnya. Apabila tidak, maka akan keluar message dialog atau panel yang memperlihatkan username dan password kita itu salah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke form login kita kembali. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dalam code yang telah dilakukan pada button kita. Di sini terdapat JDBC MySQL localhost tutorial Java, di mana ini merupakan sebuah cara untuk mengkonekkan database yang kita buat sebelumnya ke dalam form login kita. Kemudian di sini ada statement select from login, di mana login ini berasal dari database kita seperti ini, login dari tabel login yang ada di database tutorial Java kita. Kemudian username ini didapat dari kolom tabel yang terdapat pada tabel login, yaitu username. Kemudian txt user login ini berasal dari text field yang terdapat pada form login kita. Kemudian begitu pula juga dengan password yang didapat dari kolom tabel login kita. Begitu pula juga dengan txt password login yang didapat dari password field form login kita, yang dimana ini berfungsi sebagai penghubung antara database kita dengan apa yang kita masukkan dalam form login kita, antara username dengan password, apakah ada kecocokan antara data yang kita masukkan dengan database apa tidak. Lalu kita memberikan sebuah function lagi bahwa if asnext register add sama dengan new register. Kenapa di sini merah? Karena form register belum kita buat. Oleh karena itu, setelah ini kita akan membuat form register agar form login dan form register bisa saling terhubung. Kemudian di sini add.setVisible true. Kemudian dispose. Artinya apa? Artinya jika database yang ada pada database yang kita buat itu cocok dengan data yang kita masukkan pada login, maka dia akan langsung menuju ke form selanjutnya. Apabila tidak, maka dia akan mengeluarkan option panel atau message dialog yang bertuliskan username dan password kita itu salah. Username dan password kita salah, maka otomatis kita harus melakukan registrasi ulang. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembuatan form register. Di sini kita bisa mengklik new file, kemudian kita pilih swing GUI form, lalu pilih JFrame form. Di sini kita bisa menuliskan untuk nama form kita, form register, maka sama seperti pembuatan form login. Di sini kita dapat mendesain form register kita sedemikian rupa agar lebih
bagus. Kita bisa menggunakan warna-warna. Kita memberikan label pada form kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita beri label tulisannya. Dan password. Email. Lalu selanjutnya kita memberikan text field supaya kita dapat menginput username, password, dan email untuk melakukan proses registrasi. Sini saya mengubah variable game menjadi txt user regis txt user pass txt pass regis, kemudian txt email regis. Kemudian kita di sini memberikan button juga. Register untuk memasukkan data yang telah dimasukkan dalam text ke dalam database kita. Kita menggunakan button register sebagai input untuk masukkan data tersebut. Kemudian kita memberikan button login juga agar kita dapat kembali ke dalam form login untuk melakukan proses login. Oke. Di sini kita juga bisa mengkustomisasi button-button yang terdapat pada form-form kita. Jadi kita akan masuk ke source code pembuatan form register. Namun sebelum kita masuk ke dalam source code pembuatan form register, kita akan balik terlebih dahulu ke dalam source code form login. Di sini terdapat dua error. Kenapa bisa terjadi error? Karena nama form yang kita masukkan di sini itu salah. Sedangkan form yang kita buat bernamakan register. Otomatis ketika kita mengganti ini menjadi register, kemudian ini kita ganti menjadi register, maka error tersebut akan hilang. Begitu pula juga dengan error yang kedua, yaitu login. Di sini terdapat login, sedangkan form yang kita buat itu yaitu bertuliskan login dengan huruf kapital. Otomatis error tersebut juga hilang. Baik, selanjutnya kita akan masuk kembali kepada source code form register.
Baik, di sini sudah terdapat source code dari form register. Pertama-tama, seperti login, kita harus mengimport beberapa package terlebih dahulu. Info. Dan yang terakhir, kita import java.util.loginlogger. Baik, sini sudah saya import beberapa package di dalamnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam coding dari button register. Baik, di sini saya akan menuliskan coding untuk button register kita agar data yang telah kita input bisa masuk ke dalam database yang telah kita buat. Password. Ya, fix. Ini. Ya, fix. Tambah. Selanjutnya kita akan mengkoreksikan
database dengan form login, dengan form register kita. Connection. Tutor Java, di mana tutor Java ini merupakan database yang kita buat sebelumnya. Return statement PSP sama dengan prepare statement SQL. Execute J option ping. Di sini kita akan melakukan J option ping untuk memberikan message dialog apabila data tersebut bisa berhasil tersimpan. Show message dialog ini berhasil tersimpan. Lalu kita memberikan catch SQL exception exception is lalu di sini berfungsi sebagai apabila data tersebut kosong atau terdapat data yang salah di dalamnya, maka dia akan keluar message dialog yang menyatakan bahwa data tersebut harus diisi dengan benar. Baik. J option in error message. Oke. Baik. Di sini untuk coding untuk button register kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan coding di bagian login.
kita bisa buat new login. Login sesuai nama form login yang kita buat. Set visible true. Set visible true. Kemudian yes, set visible false. Oke. Baik, untuk form register kita terdapat dua code yang utama, yaitu untuk button register dan button login, di mana button login ini ketika kita pencet maka dia akan kembali ke form login kita. Namun yang di sini saya bisa jelaskan terlebih dahulu untuk button register, di mana kita fungsinya adalah untuk memasukkan data dari text field kita ke dalam database yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan username, password, dan email sebagai tambahan. Maka kita harus menambahkan juga di dalam database kita untuk kolom email. Untuk password kita bisa tambahkan email, tipenya varchar dengan length values 40. Maka di sini sudah terdapat email kita, username, dan password. Terdapat 3 kolom dalam tabel yang telah kita buat. Baik, di sini kenapa bisa error? Karena untuk text field yang berada pada form register ini masih belum sesuai. Nah, karena itu kita harus menggantinya terlebih dahulu. Di sini text field yang terdapat pada form register ini memiliki variable name, yaitu txt user regis. So, kita bisa menggantinya. Otomatis apabila yang kita masukkan benar, maka dia akan berwarna hijau. Baik, di sini kita bisa melihat bahwa untuk insert into login into values, bahwa di sini sudah berwarna hijau ketiga text tersebut. Apa fungsinya? Fungsinya adalah memasukkan dari data yang telah kita masukkan itu ke dalam database yang telah kita buat, yaitu database tutor Java dengan tabel login. Selanjutnya kita akan membuat class terlebih dahulu, karena di sini masih terdapat error dalam code register. Sini kita bisa membuat class dengan klik new file, lalu kita Java, kemudian kita pilih Java class. Jadi kita bisa membuatnya menjadi database. Apa fungsi kita buat Java class ini? Berfungsi sebagai tempat kita bisa menghubungkan database yang kita buat itu dengan keseluruhan dari aplikasi Java kita. Nah, kita pertama-tama akan mengimport dulu, import java.sql connection, kemudian import java.sql effort manager.
SQL exception, Java swing to option pin. Nah, di sini saya sudah selesai untuk mengimport package dalam tutorial Java. Dalam kelas database Java, di sini selanjutnya kita akan memasukkan code untuk memanggil koreksi dalam database kita. Kita private static collection MySQL koneksi static connection koneksi DB. Jadi kita menggunakan koneksi DB. Terus SQL exception. Kita memberikan function if my SQL koneksi null, try string db sama dengan jdbc titik 2 mysql / localhost tutor Java. Tutor Java ini merupakan nama database yang telah kita buat. Begitu. Dan string user dengan root kemudian string pass. String pass sama dengan driver manager titik register driver new com mysql .cj .jdbc .driver. MySQL koneksi dengan connection driver manager get connection db user pass catch. Kita selanjutnya menggunakan function catch dimana exception dan kita menggunakan message dialog di option pane go message dialog null gagal terhubung.
maka sini kita return MySQL koneksi. Baik, di sini kenapa bisa error? Karena di sini harusnya S-nya besar, string. Oops. Oke. Baik, di sini kenapa bisa error juga? Yang ini karena sebelumnya kita belum memasukkan jar file ke dalam libraries kita. Baik, pertama kita akan memasukkan jar file kita. Kita pergi ke tempat untuk masukkan jar file kita. Baik, di sini kita klik, maka di sini kita klik kanan pada libraries, kemudian kita pilih add jar atau folder. Di sini kita bisa browse di mana kita menyimpan lokasi dari jar file kita. Sini sudah terdapat jar file yang sudah saya siapkan sebelumnya. Sini kita tinggal menambahkannya, maka sudah terdapat jar file kita di libraries pada project kita. Sini otomatis errornya sudah hilang karena kita sudah memasukkan jar file tersebut. Sini kenapa bisa error? Karena kita belum memasukkan tanda titik koma di dalamnya untuk menyesuaikan. Lalu seperti yang saya bilang bahwa tidak boleh terdapat ada typo di dalamnya karena membuat sebuah code jadi tidak dapat berjalan dengan baik. Otomatis kita harus memperbaikinya jadi seperti ini. Untuk pembuatan Java Class database kita sudah selesai. Baik, sekarang kita kembali pada source code dalam form register. Setelah pembuatan Java Class, kita mengganti kata di tutor Java ini menjadi dari Java Class yang telah kita buat sebelumnya, yaitu database. Sini kita juga gunakan ini, maka sudah tidak ada error di sampingnya. Maka untuk form source code dari form register telah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan run. Baik. Untuk nge-run kita bisa memencet tombol run ini, maka di sini akan build successful. Dimana kita bisa memencet tombol shortcut yaitu Shift dan F6. Nah, di sini sudah terdapat form register kita, maka kita tinggal memasukkan username, password, dan email kita. Nah, kita akan masukkan username kita dan username kita itu lpstusu dengan password lps123. Untuk email kita juga kita masukkan lps@gmail.com. Kita klik button register, maka akan keluar pop-up message di mana itu akan keluar data berhasil tersimpan. Maka kita klik OK, yang dimana nanti data yang kita baru saja masukkan akan muncul di dalam database. Kita refresh, lalu di sini terdapat dari hasil yang telah kita masukkan pada text field username, text field password, dan text field email. Namun apabila yang kita masukkan ini sama, misalkan saya masukkan nama LPS usu dengan passwordnya berbeda dan email yang berbeda pula, maka akan muncul pop-up harap diisi data dengan benar. Kenapa begitu? Karena di dalam database kita menggunakan
primary key pada username kita, yang menyebabkan tidak bisa adanya dua username yang sama dalam database tersebut. Apabila kita memasukkan username yang berbeda, lalu kita klik tombol register, maka akan muncul pop-up data berhasil tersimpan, yang dimana jika kita refresh maka akan keluar seperti pop-up yang baru saja data yang baru saja kita masukkan. Jadi, apabila kita sudah memiliki akun, register akun, maka kita tinggal melakukan login saja. Username. Sini kita akan mencontohkan penggunaan form login. Sini saya akan memasukkan username kita lpsciusu dengan password lps 1234. Apabila kita tekan login, maka akan keluar pop-up username dan password Anda salah, yang artinya data tersebut tidak cocok dengan apa yang ada di database tersebut. Namun apabila saya masukkan passwordnya menjadi lps 123, maka dia akan ke form selanjutnya. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di sini seperti dapat kita lihat, saya sudah membuat sebuah form Java sederhana. Berikutnya, mari kita membuat tampilan terlebih dahulu. Berikutnya kita masukkan text field pada number 1 untuk memasukkan variabel pertama kita nanti. Lalu text field yang kedua. Dan text field yang ketiga untuk melihat hasil operasi dari number 1 dan number 2. Berikutnya kita masukkan button di sini. Dimana button pertama adalah button untuk penambahan, button kedua untuk pengurangan, button ketiga untuk perkalian, dan button keempat untuk pembagian.
Tujuannya, kita akan memasukkan variabel angka pada kolom nomor 1, lalu variabel angka pada kolom nomor 2, dan kita akan memilih salah satu dari button operasi ini. Dan hasil operasi dari variabel kolom 1 dan 2 akan muncul pada bagian result. Dan untuk mencapai hal tersebut, pada bagian button kita klik kanan, dan kita pilih event, action, action perform. Pada bagian inilah kita akan mengetikkan codingan kita nantinya. Di sini kan sudah selesai codingan untuk operasi penjumlahan. Cara untuk melihat apakah berjalan atau tidaknya suatu codingan adalah dengan mengklik kanan lalu run file. Sebagai contoh, mari kita masukkan pada nomor 1 dan nomor 2, kita klik tambah, maka hasilnya akan muncul 24. Nah, namun dapat kita lihat di sini untuk kolom result ini masih dapat diedit. Bagaimana caranya agar kolom result tidak dapat diubah-ubah isinya? Yaitu dengan pada bagian design, kita pilih text field-nya. Lalu pada bagian properties, di bagian editable, kita uncheck atau matikan centangnya. Jadi pada saat kita run, hasil isi pada kolom result tidak editable lagi. Lalu bagaimana untuk operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian? Basically simple saja. Sama seperti penjumlahan tadi,
tinggal select buttonnya, Event, Action, Action Perform. Lalu kita copy codingan ini ke sini, namun kita ubah simbol operasinya dari simbol tambah menjadi simbol kurang. Mari kita coba. Contohnya 25 dengan angka 13. Kalau ditambah jadi 38, kalau dikurang jadi 12. Berikutnya kita lanjut untuk operasi lainnya. Coba kita run. Mengapa hasilnya 2? Karena kita menggunakan integer. Jadi outputnya juga akan berupa integer, yaitu tiada koma di belakangnya, atau bukanlah desimal. Untuk agar hal ini tidak terjadi, maka kita ganti jenisnya dari integer menjadi float. Coba kita run. Nah, itu tadi tutorial singkat bagaimana cara membuat kalkulator sederhana dengan bahasa pemrograman Java. Terima kasih. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan Anda bagaimana cara membuat Command Line Interface atau CLI pada aplikasi kalkulator sederhana kita. Nah, jadi CLI ini sendiri apa sih? CLI sendiri itu untuk menunjukkan langkah-langkah saat kita menggunakan aplikasi yang nanti akan dikeluarkan outputnya pada bagian sini, output CLI. Nah, cara untuk menampilkan itu bagaimana? Itu cukup mudah sebenarnya. Kita pada bagian source, pada bagian action, kita cukup memasukkan system out print in. Lalu tinggal kita masukkan apa yang ingin kita keluarkan. Sebagai contoh, kita sudah masukkan satu baris kode system out print ln. Pada saat kita run, ini kita masukkan angka 1. Nah, dapat kita lihat sini,
langsung keluar number one sama dengan 1. Karena pada kolom number one kita masukkan angka 1. Oke, kita lanjut. Kita coba. Kita masukkan angka pertamanya 12, angka ketiganya 13. Lalu kita tekan action tambah. Ya, dapat kita langsung lihat sendiri number 1 sama dengan 12, number 2 sama dengan 13, action sama dengan plus 12 tambah 13 dengan result sama dengan 25. Ini tinggal kita copy untuk operasi yang lainnya, dan kita tinggal cukup ubah actionnya menjadi sesuai keterangan kita. Coba kita run. Nah, sudah muncul. Nah, tapi karena ini kurang rapi, mari kita berikan semacam sekat untuk membatas-batasi ragam operasinya. Sama caranya seperti tadi, kita gunakan sistem out_println. Cukup kita buat saja finish seperti ini. Kita coba run. Kita masukkan angkanya. Tambah. Oke, hasil CLI kita sudah selesai. Oke. Seperti itulah cara membuat CLI menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Apache NetBeans IDE. Terima kasih.